berdaya bersama sahabat kakak, wujudkan asa untuk maju bersama, berdaya berkarya berbagi untuk Indonesia. Sahabat kakak, kita bisa. Langkah kecil jadi berani, terus melangkah penuh percaya, mulai berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat kakak, apa kabarnya hari ini? Boleh dong di komen kabarnya hari ini gimana? Gimana nih sahabat kakak harinya? Apakah ada cerita atau ada sesuatu yang mengembirakan nih? Wah, semuanya baik ya. Oh, ternyata semuanya dalam keadaan yang baik. Berarti udah siap banget nih buat ngikutin acara kita pada hari ini. Oke, sahabat kakak, sebelum kita lanjut ke rangkaian acara kita hari ini, aku izin sebentar nih buat mengingatkan beberapa teknis acara kepada kita semua. Yang pertama, boleh dong dicek dulu kameranya. Sahabat kakak diharapkan menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah dibagikan di grup chat. Buat sahabat kakak yang rasa lupa download, nggak apa-apa santai aja. Karena sahabat kakak bisa banget buat download virtual backgroundnya di room chat Zoom ini. Dan yang kedua, ayo dicek lagi nih nama Zoom masing-masing. Tolong di rename nama underscore asal daerah. Sebagai contoh, Medi underscore NTT. Kita ya sahabat kakak, biar kita bisa saling kenal nih antara satu sama lain. Dan yang ketiga, selama acara berlangsung, diharapkan nih buat sahabat kakak dapat mematikan mikrofon sampai saatnya dipersilakan untuk berbicara atau saat sesi diskusi berlangsung. Oke, sahabat kakak, terima kasih banyak ya atas perhatian dan kerjasamanya. Dengan mengikuti aturan tersebut, kita bisa membuat acara kita hari ini lebih nyaman, lebih aman, dan lebih tertib tentunya untuk dapat diikuti bersama-sama. Oke, sahabat kakak, aku izin sapa sekali lagi nih. Gimana nih sahabat kakak, udah pada di rename belum nih nama Zoom-nya? Udah pada on cam semua nih? Udah pada on cam apa belum? Oke, sahabat kakak, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira sahabat kakak tahu nggak ya topik kita hari ini? Oke, baik sahabat kakak, aku izin nge-spill ya. Topik kita hari ini adalah ekspektasi versus realita interview kerja untuk fresh graduate. Dan aku mau mengucapkan selamat datang di kegiatan YKK Berbagi Alumni Talks episode 11 dengan judul Seni Berbicara di Depan Umum dan Membangun. Minta maaf dengan judul Ekspektasi versus Realita, Interview Kerja untuk Fresh Graduate. Oke, menarik sekali ya sahabat kakak. Mengingat antusias sahabat kakak di season 1 kemarin, Alumni Talks hadir lagi dengan episode yang lebih menarik. Oke, sahabat kakak, oke sahabat kakak, perlu kita ketahui bahwa ini merupakan dua episode terakhir sebelum berakhirnya Alumni Talks di season 2 kali ini. Baik sahabat kakak, sebelum kita lanjut, aku izin untuk memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, aku Medi Adelia Seladio, biasa dipanggil Medi, dan aku sendiri merupakan mahasiswa kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Aku juga merupakan bagian dari Awarde YKK nih, dari Awarde Jitu tahun 2025.
Aku juga bagian dari divisi jurnalistik dan ketatabahasaan Hima Kebidanan Magelang, serta aku juga merupakan bagian dari Mbak Sri Kandi Kebidanan Magelang tahun 2025. Salam kenal ya sahabat kakak semua. Oke sahabat kakak, mungkin sahabat kakak penasaran banget nih sebenarnya ya kakak berbagi itu apa sih? Oke, aku spill ya. Jadi, JKK Berbagi ini adalah kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Komkalbe, organisasi filantropi independen yang didirikan pada 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Sejak 2011, kami sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA atau SMK sampai ke perguruan tinggi ke lebih dari 1.100 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena organisasi kami percaya, kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya beasiswa, YKK juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks adalah program dari YKK yang memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman, perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Nah, pasti akan seru banget nih dan memberikan kita banyak manfaat. Tentunya hal ini sesuai dengan tagline YKK, yaitu berdaya, berkarya, berbagi. Oke, sahabat kakak, aku mau ngingetin lagi untuk 10 episode sebelumnya, bisa banget nih sahabat kakak tonton di YouTube Yayasan Kokalbe ya, sahabat kakak jika sahabat kakak pengen kepoin nih episode sebelum sesi hari ini. Oke deh sahabat kakak, dan yang terakhir, aku harap sahabat kakak dapat mengikuti dari awal sampai akhir ya, karena nanti di akhir acara ada link evaluasi yang dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kita juga akan ada sesi tanya jawab nih dengan narasumber. Jadi, pastikan sahabat kakak juga ikut bertanya agar dapat insight baru dari narasumber kita. Oke, pada hari ini kita akan ngobrol bareng di episode ke-11 season 2 ini. Di sini ada narasumber keren kita, Kak Intan Permatasari. Kak Intan merupakan penerima beasiswa Brata 2012 dan Bima 2018 dari Yayasan Kokalbe. Kak Intan adalah seorang profesional di bidang quality assurance dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di industri biofarmasi. Saat ini, beliau memegang posisi strategis sebagai Drug Substance Process Operation Supervisor di PT Kalbio Global Medica yang merupakan bagian dari Kalbe Company. Wah, keren banget ya sahabat kakak. Oleh karena itu, mari kita sambut Kak Intan. Halo Kak Intan, apakah Kak Intan sudah ada di Zoom? Oke, sahabat kakak sambil menunggu Kak Intan, nantinya kita bakal mendengar Kak Intan nih berbagi pengalamannya mengenai gimana ekspektasi versus realita saat menghadapi interview kerja, terutama buat kita-kita nih yang statusnya masih mahasiswa dan fresh graduate. Pasti bermanfaat banget. Aku mau jujur nih, aku sendiri sering ngerasain nih sebagai mahasiswa. Seringkali aku tuh nganggap kalau hal-hal kayak interview kerja itu gampang banget dan tinggal datang, terus jawab pertanyaan, terus baca tips di internet, selesai deh. Padahal kan tanpa kita sadari, realita di ruang interview itu bisa jauh berbeda dan tantangan aslinya itu punya dampak yang besar banget buat kelulusan kita nih sahabat kakak. Nah, disinilah pentingnya kita curi start buat tahu apa aja nih sebenarnya yang paling dicari rekruter rekruter langsung daripada pelamar nih. Nah, oleh karena itu di sini udah ada ahlinya, ada Kak Intan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung berikan kesempatan kepada Kak Intan buat sharing bareng kita nih. Silakan Kak Intan. Mohon maaf Kak Intan, suaranya kurang terdengar.
Kak Intan, mohon maaf suaranya belum masuk Kak, jadi belum sama sekali belum mendengar penjelasan dari Kak Intan. BTW sahabat kakak, gimana nih? Eh, Sahabat kakak di sini sebelumnya ada yang pernah nyoba lamar kerja nggak? Boleh dong komen. Ada yang pernah lamar kerja nggak? Atau ada yang udah pernah ngerasain interview nih? Kalau aku sih, pertama kali aku di interview itu dari kakak itu jujur gugup banget. Dan aku cuman, ya kayak aku jelasin tadi, aku cuman nyari-nyari informasi di internet. Kalau sahabat kakak gimana? Kalau sahabat kakak gimana nih? Ada yang udah punya pengalaman interview belum? Atau mungkin ada yang udah pernah ngewawancarain orang? Boleh dong dijawab nih sahabat kakak semuanya. Aku penasaran banget nih dari sahabat kakak udah pernah merasakan momen langsung di interview tapi oh udah kak tapi seringnya di organisasi. Gimana nih? Gimana nih rasanya Kak Dil? Oh, pas magang juga pernah waktu ikut volunteer online. Oke. Gimana nih boleh di-spill persiapannya waktu mau interview? Apakah ada yang deg-degan atau ada yang udah mantap banget nih, udah siap buat interview nih? Gimana nih sahabat kakak? Boleh banget buat di-spill. Aku penasaran cerita dari sahabat kakak. Gimana waktu di interview kemarin? Pernah interview pas mau masuk belum deg-degan. Real, itu deg-degan banget, gugup. Oh, pernah interview kerja ya, Kak? Wah, keren banget, Kak. Gimana tuh perasaannya waktu interview kerja? Oke. Ada yang pernah interview mau masuk organisasi, interview kerja, terus ada yang, oh oke, Kak Naila Zahwa bilang kalau deg-degan banget belajarnya dari video TikTok. Belajar tips-tipsnya, wah ini sama banget nih, kita gengsi banget. Aku juga belajar dari video TikTok. Oke, kayak tiba-tiba mulus. Wah, setuju banget. Ini benar-benar. Ini gugup tuh langsung merangsang mulus ya, sahabat kakak. Aku juga pernah mengalami ini. Dari Kak Rahelia Febriana, tapi puji Tuhan lolos kakak masuk organisasi BEM. Wah, keren banget ya kak. Keren, keren. Tahun depan saya yang menginterview adik-adik tingkat di BEM. Widih, udah jadi interviewer ya. Keren, keren, Seru, keren. seru ya Kak Medi dengerin sharing-sharing teman-teman di Iya, sini. iya benar sekali Kak Intan. Wah, karena Kak Intan sudah audionya sudah terdengar, eh, saya persilakan lagi kepada Kak Intan ya Kak. Silahkan. Ya, terima kasih Kak Medi. Mohon maaf ya teman-teman ada gangguan teknis sehingga mesti join di device lain supaya bisa kedengeran suaranya. Nah, kalau sekarang udah kedengeran kan ya suaranya? Oke, clear ya. Nah, seneng banget nih denger tadi ketika Kak Medi nanya ke teman-teman terkait pengalaman interview. Nah, ternyata udah banyak ya yang punya pengalaman, baik itu interview kerja maupun interview di organisasi. Nah, memang interview ini gampang-gampang susah ya. Rasanya kayak, oh kita harusnya cuma datang aja nih, tinggal jawab aja pertanyaannya gitu. Nah, tapi cara jawabnya itu yang perlu kita persiapkan dengan baik. Nah, oke, Kak Medi boleh bantu untuk share screen ya? Oke. Nah,
Udah kelihatan ya teman-teman? Nah, jadi teman-teman, di sini beberapa hari yang lalu kayak ada dari tim YKK ini menghubungi untuk minta aku jadi, narasumber men-sharing-kan pengalamanku ketika interview. Nah, jadi kebetulan memang aku sudah mulai bekerja sejak kuliah. Jadi, sampai saat ini sudah, beberapa kali melewati proses interview kerja. Nah, ketika kemarin tim YKK minta aku untuk, men-sharing-kan pengalaman interview, aku coba trace-back kembali, mengingat kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, dari situ, aku merefleksikan bahwa di 4 tahap karirku, aku mengalami 4 pengalaman interview yang berbeda dan, di masing-masing tahap interview ini, ada yang berbeda dari prosesnya. Nah, sebagai konteks dulu, Eee, pertama kaliku bekerja adalah di Kumon. Jadi pada saat itu saya masih kuliah D3 Farmasi di Semarang. Nah, eee, kemudian kerja part-time sebagai mentor Kumon. Jadi, teman-teman, Kumon ini adalah bimbingan belajar matematika yang memang mentor-mentornya ini kebanyakan ambil dari mahasiswa-mahasiswa yang masih berkuliah gitu. Karena Kumon ini materinya mulai dari matematika dasar ya, sampai matematika yang sudah advance, sehingga untuk yang materi-materi dasar ini banyak direkrut mahasiswa-mahasiswa. Nah, jadi boleh dibilang ketika aku kerja di Kumon ini adalah ketika aku belum punya pendidikan atau skill yang spesifik. Nah, kemudian setelah aku lulus dari D3 Farmasi, kemudian aku bekerja di mitra keluarga. Nah, pada saat itu posisinya adalah sebagai fresh graduate. Nah, setelah bekerja di mitra keluarga kurang lebih selama 3 tahun, nah, aku memutuskan untuk resign untuk melanjutkan kuliah. Waktu itu lanjut kuliahnya adalah di Semarang, balik lagi ke Semarang dan aku mencari kerja lagi. Nah, pada saat itu memang cukup challenging untuk mencari, pekerjaan yang align dengan bidang keahlianku di farmasi, tapi, kondisinya part-time. Nah, pada saat itu akhirnya dapat di apotek. Nah, setelah, lulus S1 dan juga apoteker, kemudian aku melanjutkan kerja lagi, pindah kerja lagi ke industri farmasi. Nah, pada saat itu saya keterima di PT Kalbio Global Medica dan saya bekerja di situ sampai sekarang. Nah, jadi itu adalah konteksnya ya, perjalanan, aku mulai dari awal D3 Farmasi sampai saat ini. Nah, ini foto-foto aja ya, sharing sedikit, mulai dari aku D3 Farmasi, kemudian, kerja di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Ini Rumah Sakit Mitra Kemayoran juga masih ini ya, dalam Kalbe Company. Nah, setelah kerja di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, kemudian lanjut lagi S1 Farmasi, kemudian apoteker. Nah, ini foto di sini adalah ketika aku PKPA atau praktek kerja profesi apoteker di salah satu industri farmasi di Cikarang, gitu. Waktu itu ditempatkan di produksi dan ini salah satu foto saya bersama dengan tim produksi pada saat itu. Nah, pengalaman PKPA ini sebetulnya yang membawa aku untuk bisa keterima di PT Kalbio Global Medica. Karena kebetulan tugas-tugas yang aku terima ketika PKPA ini, berkaitan dengan posisi yang dibutuhkan di PT Kalbio. Nah, kemudian, saya bekerja di PT Kalbio awalnya sebagai QA officer, kemudian getting promoted menjadi supervisor. Nah, ini foto yang ditampilkan di sini, foto di depan kantor ya, bersama dengan tim Kalbio yang lain ketika kami habis selesai di audit, gitu. Nah, kemudian bisa next. Nah, ini tadi ya balik lagi ke pengalaman interview. Tadi aku sampaikan, di 4 tahap karirku aku mengalami 4 proses interview yang berbeda. Jadi interview itu sendiri berkembang seiring dengan perjalanan karir. Nah, boleh next. Nah, jadi ini aku mencoba merangkum, perbedaan interview, proses interview atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ketika interview, di setiap tahap karir yang berbeda. Jadi semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin berubah pula jenis pertanyaan interview yang diajukan. Nah, pertama ketika aku di D3 Farmasi ya, jadi pada saat itu aku ada di semester 3 ketika ngelamar sebagai mentor Kumon.
Nah, jadi bisa dibilang pada saat itu adalah, saya belum punya, skill yang spesifik, juga belum punya background pendidikan yang spesifik. Jadi, pada saat itu belum bisa dibilang profesional ya, jadi masih awam banget dan, pada saat itu pertanyaan yang dilontarkan ke saya yang paling sering adalah bagaimana saya membagi waktu antara kuliah dan kerja. Jadi, karena si interviewer-nya kan tahu ya berdasarkan CV yang kita berikan bahwa, pada saat itu kita masih kuliah. Nah, ketika kita mau mengambil tanggung jawab lain, mau bekerja, otomatis mereka akan mempertanyakan, "Bagaimana sih, cara kamu membagi waktu antara kerja dan kuliah?" Karena mereka mau menilai bagaimana time management kita, bagaimana tanggung jawab kita, dan seberapa komitmen kita terhadap tanggung jawab yang mau kita ambil ini. Karena jangan sampai ketika, kita terlalu banyak mengambil tanggung jawab, kemudian jadi satu dan lainnya terbengkalai. Makanya pada saat itu yang paling ditekankan oleh interviewernya adalah bagaimana cara aku, hendak membagi waktu antara kuliah dan kerja. Nah, pada saat itu, karena itu adalah pengalaman pertamaku mencari kerja ya, dan masih kuliah juga, rekruternya tahu bahwa saya belum punya banyak pengalaman. Jadi mereka pun tidak banyak menanyakan mengenai, pengalaman kamu ketika bekerja itu jelas tidak ditanyakan ya, atau pengalaman organisasi, atau bertanya hal-hal teknikal. Yang mereka banyak tanyakan justru lebih ke bagaimana cara aku membagi waktu, bagaimana aku mau berkomitmen terhadap tanggung jawab. Dan, ini align juga ya dengan posisi yang dilamar tentu saja karena, eee, ketika kita melamar pekerjaan kan kita harus menyesuaikan juga, background kita, apakah kita tuh mampu kualifikasi kita, apakah kita mampu, atau sesuai dengan yang diminta gitu. Nah, kemudian setelah lulus D3 Farmasi, jadi ini posisinya ketika saya sudah punya background pendidikan yang spesifik ya, sudah lulus D3, sudah menjadi tenaga teknis kefarmasian. Nah, pada saat itu saya melamar kerja di rumah sakit. Nah, interviewnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dilontarkan ke saya itu mulai bergeser. Karena pada saat itu saya adalah fresh graduate, maka rekruternya ingin tahu, apa saja sih pengalaman organisasi saya selama kuliah, apakah saya punya pengalaman magang, dan ketika magang apa saja yang saya lakukan. Nah, kedua pertanyaan ini tujuannya untuk, mencari tahu apakah saya ini punya potensi atau punya kualifikasi yang cocok dengan posisi yang dilamar. Nah, kemudian saya juga ditanya pertanyaan-pertanyaan umum seperti apa sih kelebihan saya, apa kekurangan saya, dan apa pencapaian yang paling membanggakan bagi saya. Nah, tujuan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah si rekruter ingin menilai potensi, attitude, dan kemampuan berkomunikasi kita. Jadi, ketika teman-teman ditanya, "Apa sih kelebihannya? Apa sih kekurangannya?" Itu teman-teman nggak perlu muluk-muluk mencari kelebihan yang hebat atau mencari kekurangan yang terdengar aman. Karena sebetulnya, salah satu yang mau dilihat adalah bagaimana attitude kita atau kemampuan kita dalam mengatasi baik itu kelebihan maupun kekurangan kita. Dan juga melihat kemampuan kita berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan, eee, apa yang menyampaikan apa yang menjadi jawaban kita, apakah itu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita fresh graduate, posisinya kita fresh graduate pun recruiter sebetulnya tahu bahwa kita memang belum punya pengalaman, sehingga akan digalinya ke pengalaman magang, kemudian pengalaman berorganisasi, dan personality kita kayak kelebihan dan kekurangan, gitu. Jadi teman-teman fresh graduate nggak perlu takut ketika hendak menghadapi interview kalau belum punya pengalaman kerja, karena rekruternya pun pasti tahu kok kalau teman-teman masih baru fresh graduate dan mereka akan punya, strategi sendiri bagaimana mereka bertanya atau menggali diri kalian, apapun yang potensi kalian untuk melihat kecocokan kalian dengan posisi yang akan kalian lamar gitu. Nah kemudian, setelah saya bekerja di rumah sakit, kemudian kan saya resign dan saya melanjutkan kuliah saya S1 sambil bekerja di apotek. Nah, pola pertanyaan ketika interviewnya pada saat itu
mirip dengan yang saya dapatkan ketika saya D3 dan melamar kerja part-time di Kumon. Yaitu mereka menekankan bagaimana saya akan mengatur, waktu untuk kuliah dan pekerjaan saya, dan bagaimana saya bisa menjaga performa keduanya. Karena balik lagi ya, ketika kita punya mengemban 2 peran yang cukup berat pada saat bersamaan, yang cukup menyita waktu pada saat bersamaan, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana kita bisa, mengatur waktu, kemudian bagaimana kita mampu untuk berkomitmen, menjalani kedua tanggung jawab tersebut secara bersamaan tanpa mengorbankan satu dengan yang lainnya, gitu. Nah, ketika saya lulus apoteker, menjadi lulus apoteker, kemudian melamar di industri bio farma. Nah, pada saat itu, eee, posisinya saya sudah cukup, sudah punya pengalaman lah ya, sudah punya bekal. Bekal pendidikannya ada, kemudian bekal pengalaman kerjanya pun sudah ada, jadi sudah lebih spesifik. Sehingga pada saat itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya pun sudah tidak ada lagi pertanyaan yang bersifat umum seperti, "Apa sih kelebihanmu? Apa sih kekuranganmu? Bagaimana pengalaman organisasinya?" Nah, pertanyaannya justru lebih situasional, seperti bagaimana saya menghadapi konflik ketika di pekerjaan, ada konflik dengan rekan kerja, kemudian seperti bagaimana, saya menentukan prioritas ketika ada beberapa pekerjaan sekaligus di hadapan saya yang harus selesai dalam waktu yang dekat, gitu. Nah, tujuannya mereka menanyakan pertanyaan yang situasional ini adalah mereka ingin mencari tahu bagaimana cara saya berpikir dan mengambil keputusan yang strategis, gitu ya teman-teman. Jadi, secara umum, para rekruter atau interviewer ini, mereka punya strategis sendiri-sendiri di setiap situasi yang berbeda. Ketika mereka menghadapi fresh graduate, atau ketika mereka menghadapi seseorang yang sudah berpengalaman, biasanya strateginya itu berbeda, pertanyaan yang diajukan pun berbeda. Nah, jadi untuk teman-teman fresh graduate, atau yang baru pertama kali mau interview, jangan khawatir karena pertanyaan yang diajukan pun pasti akan disesuaikan dengan kondisi kalian. Nah, kita boleh next, Kak. Nah, ini selanjutnya, aku pengen berbagi terkait dengan bekal praktis menghadapi interview kerja. Ini yang aku dapat dari, berdasarkan pengalaman-pengalamanku mengikuti interview ya. Boleh next? Nah, jadi pertama-tama teman-teman, yang harus kita lakukan ketika kita menerima invitation untuk mengikuti interview kerja adalah memastikan atau mengkonfirmasi kehadiran kita. Nah, hal ini tuh penting karena, dari sisi interviewer atau recruiter, mereka tidak hanya meng-invite kita, mereka nggak hanya mengundang kita, mereka juga mengundang, mungkin puluhan, belasan pelamar lainnya. Nah, jadi kita, sebagai yang ingin melamar kerja, kita harus buru-buru konfirmasi kesediaan kita untuk mengikuti interview tersebut. Nah, tujuannya supaya, kita bisa secure atau mengamankan posisi kita ya. Jangan sampai kita terlalu lama tidak memberikan konfirmasi, kemudian akhirnya slot interview kita diisi oleh orang lain, gitu. Nah, jadi rules-nya adalah balas maksimal dalam waktu 24 jam. Ini maksimal ya, kalau bisa ASAP, as soon as possible. Begitu terima WhatsApp atau email, segera kita balas. Sampaikan bahwa kita bersedia untuk mengikuti interview. Kalaupun kita akhirnya tidak mau mengikuti interview, contohnya, oh ternyata kita udah keterima nih di tempat lain, karena pada awalnya kita ngelamar kan pasti beberapa tempat sekaligus ya, kemudian ternyata sudah diproses di tempat A, kemudian barulah tempat B meng-invite untuk interview. Nah, itu tetap kita harus balas ya, kita nggak boleh ghosting mereka. Kita harus tetap balas, kita sampaikan baik-baik bahwa pada saat ini saya sudah keterima bekerja di PT A, sehingga untuk saat ini saya tidak lagi mencari kerja gitu. Tapi saya berterima kasih atas kesempatan interview yang diberikan gitu, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti karena sudah keterima di tempat kerja lain, gitu ya kurang lebih contohnya. Jadi ketika kita menerima undangan interview, kita harus bales, kita harus konfirmasi entah kita mau datang atau tidak.
Bahkan sampai saat ini pun ya, ketika saya sudah bekerja dan sebetulnya saya sedang tidak mencari pekerjaan, kadang ada saja headhunter yang mengkontak ya, baik itu lewat LinkedIn atau lewat media sosial lainnya, untuk menawarkan interview. Nah, itu pun tetap saya balas ya, sebaiknya tetap kita balas supaya, menjaga hubungan baik saja, menjaga hubungan baik, menjaga, profesionalitas dengan, rekruter-rekruter gitu. Karena tidak menutup kemungkinan di masa depan kita akan cari kerja lagi kan, gitu. Nah, jadi tadi ya, ketika kita dapat invitation atau undangan untuk interview, satu, bales maksimal dalam waktu 24 jam, secepat mungkin. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang sopan dan profesional. Karena rekruter kan bukan teman kita, gitu. Rekruter adalah, orang yang profesional, ini lingkupnya profesional. Kita mau melamar pekerjaan, jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Kalau rekruternya mengundang kita menggunakan bahasa Indonesia, balaslah dengan bahasa Indonesia yang sopan. Tapi kalau rekruternya mengkontak kita menggunakan bahasa Inggris, balaslah dengan bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris yang sederhana saja nggak apa-apa, yang penting kita mencoba menyesuaikan dengan bahasa dari rekruter. Karena, eee, kalau dari pengalaman saya, banyak rekruter yang di awal-awal pakai bahasa Inggris, tujuannya mungkin hanya, untuk mengetahui ya apakah kita punya skill bahasa Inggris. Tapi biasanya setelah itu, obrolan berikutnya biasanya balik lagi pakai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita sesuaikan aja dengan bahasa dari rekruternya, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang pasti gunakan yang sopan dan profesional. Kemudian kita perlu untuk mengkonfirmasi tanggal, waktu, dan media interview. Ini penting ya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi tanggalnya tanggal berapa sih, kemudian jamnya jam berapa, media interviewnya apa, apakah kita harus datang langsung ke company-nya atau interviewnya dilakukan secara online. Dan jangan hanya membalas dengan, "Siap Bu," atau, "Oke Bu," gitu. Nah, mereka bukan teman kita, balik lagi ya. Ini lingkupnya profesional, sehingga kita juga harus bersikap profesional. Kita gunakan bahasa yang baik. Nah, di sebelah kanan ini, saya ada coba kasih contoh, cara kita menjawab ketika, kita mendapat undangan interview. Kira-kira kelihatan nggak ya teman-teman tulisannya? Cukup kelihatan mungkin ya? Oke, kelihatan ya. Nah, jadi contohnya gini nih, ketika ada yang memberikan invitation interview ya, ucapkan dulu selamat pagi, karena konteksnya pakai WhatsApp ya. Jadi kita pakai selamat pagi Bu Rina, kita sebutkan nama dari yang meng-invite kita. Selamat pagi Bu Rina. Kemudian kita ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan. Kemudian konfirmasi kehadiran kita. Saya mengkonfirmasi bahwa saya dapat menghadiri interview untuk posisi Quality Assurance Supervisor pada hari Selasa, 8 Juli 2026 jam 9 WIB di PT ABC. Gitu. Saya menantikan kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, sebutkan nama kita. Ini contoh aja ya teman-teman, prakteknya nanti teman-teman boleh sesuaikan lagi dengan gayanya teman-teman masing-masing, tapi kurang lebih seperti ini. Bahasanya sopan dan polanya adalah pertama ucapan salam. Kalau lewat WhatsApp biasanya kita pakai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau kalau lewat email biasanya kita pakai dear ya, "Dear Ibu Rina, bla bla bla," gitu. Nah, kemudian pola yang bisa dipakai adalah pertama, ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, kita konfirmasi apakah kita akan hadir atau tidak. Kalau kita konfirmasi kehadiran kita, maka kita sebutkan juga ulang lagi informasinya. Tanggal, kemudian jam berapa, dan lokasi interviewnya di mana. Kemudian terakhir, ucapkan terima kasih lagi. Jadi supaya sopan, bahasanya juga enak untuk menjaga hubungan yang baik ya dengan rekruternya. Karena ini juga salah satu, first impression ya, yang bisa kita berikan ke rekruter. Kalau dari awal kita udah singkat, udah balesnya lama misalkan ya, di WhatsApp jam 9 pagi baru bales jam 7 malam. Kemudian balesnya cuma, "Oke," gitu. Nah itu maka akan kurang enak dilihatnya oleh rekruter. Rekruter juga akan melihat,
oh apakah orang ini niat nggak ya mau ngelamar kerja di sini gitu. Kok balesnya lama, udah gitu singkat sekali. Tapi kalau kita fast respon, kita langsung balas dengan sopan dan profesional, rekruter juga akan senang. Jadi mereka juga akan melihat kita baik gitu. Oh ini orang niat nih dan bener-bener mau interview di sini. Karena balik lagi ya, rekruter itu menginterview banyak sekali kandidat. Jadi mereka kadang bahkan menyeleksi dari respon pertama, oh kayaknya kalau responnya kurang oke, bisa jadi mereka sudah, oh ini kurang potensial nih, tapi kalau respon kita bagus, kita punya peluang yang lebih besar gitu. Boleh next, Kak. Nah, kemudian masuk ke persiapan interviewnya. Apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita mau melakukan interview gitu ya, hendak interview? Yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan riset perusahaan yang mengundang kita untuk interview. Nah, apa sih yang harus di-riset? Eee, Pertama, company profile. Produk atau jasa apa sih yang diberikan oleh company tersebut? Jadi company-nya bergerak di bidang apa? Kemudian kalau dia memproduksi ya apa sih produknya? Apa sih jasa yang ditawarkan? Kemudian lokasi perusahaannya di mana? Nah, ini cukup penting ya. Jangan sampai kita melamar perusahaan yang lokasinya ternyata jauh sekali dari tempat kita dan kita tidak mau pindah ke sana. Sebagai contoh nih misalkan, seperti saya yang ada di Pulau Jawa, kemudian tiba-tiba saya melamar kerja, awalnya saya hanya lihat namanya aja gitu, nama perusahaannya, oh ini align nih dengan pengalaman dan pendidikan saya, jadi saya, lamar perusahaan tersebut, tanpa melihat lokasinya. Itu bahaya juga ya teman-teman, tiba-tiba ternyata, lokasinya di Batam misalkan, di Riau, dan ternyata terlalu jauh, kita nggak bisa pindah ke sana misalkan. Nah, oleh karena itu kita harus cari tahu lokasi perusahaannya di mana dan apakah kita berkenan jika kita harus pindah ke lokasi tersebut. Nah, yang selanjutnya harus dicari dari company profile adalah visi dan misi, gitu. Ini termasuk salah satu kesalahan saya ketika interview di sini, di PT Kalbio. Jadi pada saat itu, salah satu yang ditanyakan oleh rekruternya adalah, Intan, apa sih nilai yang kamu punya yang bisa kamu tawarkan ke perusahaan kami untuk membantu kami mencapai visi dan misi perusahaan kami? Nah, pada saat itu saya nggak tahu visi misi mereka apa dan gimana saya mau menawarkan nilai saya kalau saya juga nggak tahu visi misi mereka apa gitu. Nah, jadi ini pengalaman yang cukup saya aja yang salah. Jadi teman-teman kalau bisa belajar dari sini ya bahwa visi dan misi perusahaan pun relevan untuk dipelajari sebelum teman-teman maju interview. Dan juga direfleksikan juga ya kira-kira dari visi misi tersebut, apa sih kelebihan kita atau skill yang kita punya, pengalaman yang kita punya, yang bisa kita tawarkan yang untuk kita berkontribusi mewujudkan, visi dan melaksanakan misi dari perusahaan tersebut. Karena balik lagi ya, mereka tujuannya merekrut karyawan kan untuk membantu perusahaan mereka untuk bisa mencapai visi dan misi ya. Oleh karena itu mereka akan mencari yang sesuai dengan, nilai-nilai yang mereka punya, dengan visi misi yang mereka punya, gitu. Nah, kedua yang harus di-riset adalah posisi yang dilamar tentu saja. Responsibility-nya apa aja sih? Kita pelajari lagi. Responsibility-nya apa? Tanggung jawabnya yang nantinya akan kita lakukan ketika kita diterima bekerja di sana. Nah, kemudian cek lagi kualifikasi kita. Kualifikasi apa sih yang sudah kita punya yang align dengan posisi yang hendak kita lamar. Kemudian skill apa aja yang kira-kira bisa mendukung pekerjaan kita nantinya. Jadi ini kalau bisa kita rangkum ya, kita buat satu file gitu responsibility kita apa, disandingkan dengan kualifikasi yang kita punya, beserta dengan skill. Contoh nih, oh saya mau melamar sebagai quality assurance supervisor misalkan. Salah satu responsibility-nya, biasanya responsibility ini kan disebutkan ya di iklan lowongan pekerjaannya. Misalkan dibutuhkan posisi supervisor untuk
mereview batch record misalkan, mereview catatan batch atau mereview dokumen apa. Nah, kita cari tahu apakah kita, punya kualifikasi untuk mereview itu. Jadi sebagai konteks ya teman-teman, kalau di industri farmasi, kita kan manufaktur obat ya, memproduksi obat. Nah, dalam memproduksi obat ini biasanya ada dokumen yang namanya catatan batch atau batch record. Jadi catatan batch ini berisi instruksi kerja bagi operator produksi dalam membuat obat. Jadi istilahnya kayak resepnya ya. Isinya juga mengenai cara pembuatan obatnya, misalkan timbang bahan A sekian, timbang bahan B sekian, campur selama 15 menit dengan kecepatan 300 RPM dan lain sebagainya. Nah, catatan batch tersebut nantinya akan direview oleh quality assurance. Nah, oleh karena itu biasanya iklan lowongan pekerjaan untuk quality assurance biasanya salah satunya menyebutkan itu, mampu mereview catatan batch dan mengidentifikasi ketidaksesuaian gitu. Jadi skill yang dibutuhkan, jadi responsibility-nya kan itu ya, mereview catatan batch dan menemukan, mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian. Maka kualifikasinya adalah kita haruslah apoteker biasanya. Kita harus apoteker, kita harus punya background farmasi yang tahu cara pembuatan obat yang baik. Nah, kemudian skill apa sih yang kira-kira dibutuhkan untuk melakukan responsibility tersebut? Misal, ketelitian, kemudian detail oriented, terorientasi pada detail sehingga kita mampu menemukan kesalahan-kesalahan dalam catatan tersebut, mampu mengidentifikasi apakah proses produksinya memang benar sudah dilakukan dengan baik, bisa memverifikasi. Nah, itu contohnya kita harus bagaimana kita harus mempersiapkan antara responsibility, kualifikasi, dan skill yang kita punya yang bisa menunjang kita dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, kemudian bisa juga kita research atau kita cari berita-berita terbaru terkait dengan perusahaan yang kita tuju. Misalnya produk baru yang mereka produksi apa sih? Kemudian prestasi yang baru-baru ini mereka dapatkan apa. Nah, itu membantu kita untuk, menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika interview, gitu. Jadi semakin kita mengenali perusahaan tersebut, kita akan lebih percaya diri dan lebih merasa aman ketika mau maju interview gitu, karena kita mengenal perusahaan yang kita tuju. Sehingga dalam kita menjawab setiap pertanyaan pun kita bisa menyesuaikan dengan, profil dan kebutuhan dari perusahaan. Nah, ini tadi ya yang sudah dibahas juga kenapa kita harus riset. Jadi kita harus riset salah satunya itu menunjukkan minat dan keseriusan kita. Jangan sampai ketika kita sudah maju interview nih, kemudian ditanya, eee, "Kamu tahu nggak produk yang kita hasilkan tuh ada apa aja?" Gitu. Kita nggak tahu ternyata, kita belum research. Itu menunjukkan kita kurang berminat atau kurang serius dengan perusahaan tersebut. Tapi kalau kita mengenal perusahaan tersebut, tahu produknya apa aja, kemudian kita tahu juga, mungkin prestasi yang baru saja mereka dapatkan, maka, itu menunjukkan minat dan keseriusan kita. Biasanya rekruter akan lebih senang kalau mendengar, eee, calon karyawan yang, mengenal perusahaannya. Nah, kemudian yang kedua yang pasti kita menyesuaikan jawaban dengan kebutuhan perusahaan. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat loh untuk bekerja di perusahaan Anda di posisi tersebut. Nah, yang ketiga ini membantu kita mengajukan pertanyaan yang relevan. Kadang pada saat interview kita dikasih kesempatan untuk bertanya. Biasanya di akhir ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, pada saat diberikan kesempatan untuk bertanya, jangan bertanya hal-hal yang umum, misalkan kayak, "Nanti setelah ini berapa lama ya saya akan dihubungi?" Atau, "Setelah ini prosesnya apa ya?" Gitu. Nah, kalau bisa kita tanyakan juga pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan posisi yang kita lamar atau terkait dengan budaya kerja gitu. Tujuannya untuk supaya kita menunjukkan minat kita. Nah, sumber risetnya dari mana sih? Kita bisa melakukan riset yang pertama paling gampang dari company website. Cari aja, kita browsing nama perusahaannya, biasanya maka akan langsung muncul company website-nya. Kemudian bisa juga dari LinkedIn dan sosial media lainnya. Nah, LinkedIn ini sangat direkomendasikan ya teman-teman. Teman-teman yang sudah mendekati kelulusan, ini sebaiknya langsung bikin LinkedIn gitu. Supaya teman-teman bisa
mulai membangun network atau jejaring profesional dengan teman-teman yang sebidang dengan kita gitu. Sehingga koneksi kita pun jadi semakin banyak begitu. Nah, kemudian golden rules-nya adalah never walk into an interview without knowing who they are, what they do, and why you want to work there. Jadi kita harus tahu siapa mereka, mereka itu ngapain, bergerak di bidang apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka tawarkan, dan kenapa sih kita mau kerja di sana. Jangan sampai kita ketika ditanya kenapa kamu melamar kerja di sini, ya apa saya mau cari uang gitu. Ya, semua orang secara umum bekerja untuk mencari uang ya, untuk bertahan hidup. Namun kita harus berikan jawaban yang lebih baik gitu. Misalkan, ya Pak, karena posisi tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikan saya dan saya pun ingin sekali belajar lebih jauh, mengenal lebih jauh terkait dengan produk ABC yang Bapak produksi, yang diproduksi di perusahaan tersebut, gitu contohnya. Sehingga kita terlihat lebih engage ya dengan perusahaannya, lebih tertarik. Nah, selanjutnya setelah kita mempersiapkan, tadi terkait dengan perusahaannya, maka kita juga melakukan persiapan mental ya, internal kitanya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah mindset. Jadi interview ini adalah diskusi dua arah ya. Teman-teman jangan merasa interview sebagai ujian. Yang kita datang, kita tunggu pertanyaan, kita jawab, terus kita pulang. Jadi interview ini lebih ke diskusi dua arah. Boleh loh kita mengajukan pertanyaan, boleh juga kita eh, berdiskusi, mengajak diskusi interviewernya. Namun memang porsinya jangan terlalu banyak ya, karena, balik lagi interview, kita yang diinterview, mereka interviewernya, jadi porsi pertanyaan mereka harus lebih banyak, gitu. Nah, kedua, kita siapkan jawaban untuk pertanyaan sulit. Nah, umumnya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan itu seputar kelebihan dan kekurangan, kemudian alasan melamar perusahaan yang dituju, ekspektasi gaji, alasan pindah kerja, dan kegagalan atau konflik di tempat kerja. Jadi untuk 3 pertanyaan pertama ini biasanya diajukan oleh recruiter kepada pelamar yang masih baru, fresh graduate maksudnya. Jadi belum punya pengalaman kerja, itu biasanya akan ditanya hal-hal yang bersifatnya menggali potensi untuk mengetahui personality-nya dan potensi kerjanya dari kandidat, seperti kelebihan dan kekurangan, alasan melamar perusahaan yang dituju, dan juga kadang ditanya juga ekspektasi gaji. Nah, untuk yang sudah punya pengalaman profesional, biasanya akan ditanya juga alasan pindah kerjanya apa. Nah, ketika kita ditanya alasan pindah kerja, ini karena tadi juga ada ini ya, peserta yang bilang sudah pernah interview kerja gitu. Jadi mungkin, ada juga teman-teman yang sudah bekerja kemudian mau pindah kerja. Atau mungkin teman-teman yang kayak saya ya, ketika kuliah juga nyambi kerja, kemudian setelah lulus mau, career switch ke pekerjaan lain gitu. Nah, maka biasanya akan ditanyakan juga alasan pindah kerja. Ini merupakan salah satu yang harus teman-teman siapin juga alasan pindah kerja. Jangan sampai alasan kita pindah kerja itu terkait dengan hal-hal yang terlalu personal atau bahkan, menjelek-jelekan tempat kerja yang lama, itu tidak boleh ya teman-teman. Eee, Alasan pindah kerja, misalkan nih kita bilang, "Iya, saya pindah kerja Pak, soalnya di tempat yang lama toxic banget environment-nya," gitu, "saya nggak kuat deh sama bosnya," gitu. Itu tidak boleh ya, itu red flag, dan itu justru akan menjadi poin negatif kita di mata recruiter, gitu. Nah, jadi ketika kita ditanya alasan pindah kerja, kita harus sampaikan alasan yang profesional. Misalkan, "Iya Pak, setelah saya bekerja di perusahaan ini sekian lama, kemudian saya memiliki ketertarikan baru di bidang A, sesuai dengan yang ditawarkan di perusahaan ini. Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk career switch ke bidang ini gitu, karena saya ingin belajar, ingin mencari pengalaman baru." Nah, itu contohnya seperti itu. Itu bisa digunakan alasan seperti itu. Atau alasan seperti, "Iya Pak, saya ingin mencoba," misalkan ya kalau karir teman-teman yang saat ini adalah officer kemudian melamar kerja ke jenjang karir yang lebih tinggi. Nah itu bisa juga dibilang, "Iya Pak, saya ingin,
men-challenge diri saya untuk posisi yang lebih strategis gitu. Saya ingin, mengembangkan kemampuan saya dalam memimpin sehingga saya ingin, ya bekerja dengan posisi ini gitu, yang itu sepertinya belum bisa saya dapatkan di kantor saya yang lama, misalkan seperti itu. Dan itu hal yang umum ya teman-teman, sebetulnya ketika kita, pindah kerja maksudnya ke posisi yang lebih tinggi. Karena tidak semua organisasi itu, bisa terus berkembang. Kadang mungkin struktur organisasinya sudah settle, sudah mantap seperti itu, sehingga posisi kita di situ-situ aja dan tidak bisa berkembang. Nah, kalau seperti itu tidak ada salahnya juga kita, berpindah ke perusahaan lain untuk kita bisa, mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan kita, gitu. Dan rekruter pasti akan memahami hal itu, asal kita sampaikannya dengan baik ya, dengan tertata bahwa, oh kita ingin cari pengalaman baru, ingin men-challenge diri kita di posisi yang lebih strategis dan lain sebagainya. Sekali lagi tidak boleh kita menjelek-jelekan tempat kerja kita yang lama. Kemudian, kita juga kadang akan ditanya hal-hal situasional seperti kegagalan atau konflik di tempat kerja. Ini konteksnya bisa bermacam-macam ya, tidak hanya tempat kerja, bisa juga, dalam konteks organisasi. Misalkan ketika kalian fresh graduate posisinya, bisa juga ditanya kira-kira konflik apa sih yang pernah dialami ketika berorganisasi atau bersosialisasi di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus. Nah, tidak apa-apa kita menceritakan kegagalan kita atau konflik yang pernah kita alami, asal fokusnya adalah bukan pada hal-hal negatifnya, melainkan, konfliknya apa dan bagaimana kita mengatasi konflik tersebut, kemudian result-nya apa, resolution-nya apa. Bagaimana kita mengatasi masalah tersebut dan akhirnya kita menemukan titik tengah, kita mengatasi konflik tersebut, dan apa yang kita refleksikan atau apa yang kita pelajari dari kegagalan atau konflik tersebut. Itu yang penting. Karena balik lagi tidak ada manusia yang sempurna, sehingga wajar kalau kita melakukan kesalahan, wajar kalau kita pernah berkonflik dengan orang lain gitu, namanya juga manusia, pikirannya beda, sifatnya beda, adalah hal yang wajar kita berkonflik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengatasi situasi tersebut dan merefleksikan diri juga untuk menjadi lebih baik. Nah, setelah kita menyiapkan berbagai pertanyaan yang sulit tersebut, ini tujuannya supaya kita lebih ready ya, ketika interview kita nggak mikir-mikir lagi nih, kelebihan kita apa, konflik kita apa nih kira-kira yang mau kita ceritakan. Melainkan kita sudah lebih ready, nggak perlu dihafalkan pertanyaan dan jawaban-jawaban itu, tapi lebih ke kita pahami aja supaya ketika ditanya pun jadi lebih mengalir. Nah, setelah menyiapkan berbagai pertanyaan dan jawaban, selanjutnya kita fokus aja pada apa yang bisa kita kendalikan. Apa aja sih yang bisa kita kendalikan? Banyak. Pertama, penampilan. Ini penting ya teman-teman, ketika kita mau hadir interview jangan asal-asalan. Sekalipun interviewnya online misalkan lewat Zoom ya seperti ini, kita tunjukkan penampilan terbaik kita. Tidak perlu dandan berlebihan, tidak perlu pakai baju yang mewah-mewah, tapi kita berpenampilan rapih dan sopan. Pakai baju yang rapih ya, yang sudah disetrika, baju yang bersih, kemudian, kita mungkin yang perempuan ya, kita sisir rambut kita supaya rapi, pakai bedak sedikit, pakai lipstik biar lebih cerah. Nah, itu menunjukkan kita niat hadir di interview tersebut. Teman-teman yang cowok juga ya, pakai baju kemeja kalian yang terbaik, yang bagus, yang sudah dirapi bersih, sudah disetrika, sudah dicuci rapi bersih ya maksudnya. Kemudian rapihkan rambutnya, cuci muka gitu. Nah, kita fresh, kelihatan fresh, kita maju interview. Itu rekruter akan senang ngelihatnya ya, daripada kalau kita kucel, nah orang lihatnya juga udah nggak enak. Jadi kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Yang pertama yaitu penampilan kita. Dan juga yang kedua sikap. Bersikap ramah. Kita harus bersikap ramah, harus murah senyum ya dengan rekruternya supaya kita bisa membuat suasananya ini juga lebih cair dan lebih menyenangkan. Tidak perlu bersikap berlebihan, terlalu ramah juga jangan, yang penting kita pokoknya yang, secukupnya ajalah. Jadi, ya kita tersenyum, kita ramah, tanpa perlu sok akrab atau jangan juga terlalu jutek ya. Misalkan mukanya ditekuk, tidak ada senyum, kemudian kita ditanya juga singkat-singkat jawabnya, itu nanti rekruternya takut ya sama kita, gitu. Jadi kita harus bersikap dengan ramah dan juga cara komunikasi kita usahakan yang baik.
Pokoknya gunakan aja bahasa Indonesia yang sopan, bahasa yang halus, dan jawablah setiap pertanyaan juga dengan sopan ya, bahasa yang sopan. Namanya rekruter, mereka pasti akan bertanya hal ini dan itu, dan kita jangan tersinggung ya kalau ditanya gitu. Karena kadang-kadang memang ada pertanyaan-pertanyaan yang suka agak apa ya, di luar nalar kita gitu. Misalkan tiba-tiba pertanyaannya apa gitu. Contoh ya, saya pernah dapat interview di mana interviewernya ini menanyakan terlalu banyak latar belakang keluarga saya gitu. Kalau menurut saya dia terlalu banyak tanya terkait latar belakang keluarga saya, kayak ayah ibu saya kerja apa, penghasilan mereka berapa, kemudian kakak saya kuliah di mana, kerja apa, sudah menikah atau belum. Nah, menurut saya sih kurang relevan ya, karena ya saya kan yang mau lamar kerja saya, jadi tolong lihat saya saja. Pada saat itu saya berpikirnya seperti itu, tolong lihat saya saja. Tolong, gali saya aja tanpa membawa-bawa latar belakang keluarga saya. Namun, pada saat proses interviewnya pun saya tetap ikuti alur dari interviewernya ya, mereka nanya tentang orang tua saya, ya saya jawab seadanya, kemudian nanya tentang ini tuh saya jawab, saya ikutilah, tetap saya jawab dengan sopan, tetap saya ikuti walaupun pada saat itu awalnya di dalam hati saya merasa, kok kurang nyambung ya, kok yang digali malah keluarga saya ya?" Dan kemudian di akhir interview ketika diberi kesempatan bertanya, saya tanya, "Pak, kenapa sih Bapak tadi di awal menggali cukup banyak ya terkait dengan keluarga saya?" Gitu. "Saya pengen tahu aja sih Pak, sebetulnya apa yang ingin Bapak nilai?" Gitu. Dan ternyata yang mau beliau nilai adalah, karakter saya. Karena menurut beliau, karena beliau psikolog ya, karakter seseorang itu bisa dibentuk dari keluarganya. Jadi beliau ingin tahu saya dibesarkan dari keluarga seperti apa untuk, membaca saya ini orang yang, kira-kira orangnya seperti apa gitu, personality yang seperti apa. Karena beliau juga ada menanyakan beberapa hal seperti, "Konflik apa sih dalam keluarga yang kamu ingat?" Gitu-gitu. Jadi sebetulnya beliau mau nilai adalah, terkait dengan personality saya. Nah itu juga menjadi point of view baru bagi saya bahwa, oh ternyata, bisa juga loh, interviewer itu menanyakan terkait latar belakang keluarga demi menggali personality kita. Jadi ada interviewer yang bertanyanya spontan ya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, tapi ada juga yang, menggali lewat pengalaman hidup kita, gitu. Jadi, apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh interviewer, kita usahakan untuk menjawab dengan sopan, kita ikuti saja alurnya, gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting terakhir adalah simulasikan interview. Jadi kita harus latihan ya kalau bisa misalkan ini interview pertama kita coba latihan. Bisa di depan kaca, bisa kita videoin diri kita sendiri, untuk nanti kita evaluasi lagi seperti apa sih cara kita menjawab, bagaimana ekspresi kita ketika bicara. Nah, itu bisa dilakukan. Atau kalau teman-teman punya teman yang sesama pencari kerja, nah ini bisa saling belajar ya. Jadi, eee pura-pura interview, satu jadi interviewernya, satu yang diinterview, terus nanti kita bisa gantian. Jadi, intinya kita latihan aja, semakin sering kita latihan, maka kita akan semakin tertata untuk ngomong secara spontan. Nah, jadi di sini golden rules-nya adalah, you don't need to know everything, and you just need to show that you are prepared, willing to learn, and able to communicate your value. Jadi, nggak usah overthinking berlebihan ketika hendak interview. Pokoknya nggak harus semuanya kita tahu kok, nggak harus semua pertanyaan itu kita bisa jawab. Yang penting kita tunjukin aja kita sudah prepare dengan cara apa, dengan cara mencari tahu tentang perusahaan, kita siapkan berbagai macam jawaban, dan kita mau untuk belajar. Kalaupun jawaban kita kurang maksimal dan kita dapat masukan dari interviewernya, tunjukkan bahwa kita menerima hal itu dan berkenan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Dan juga komunikasi itu harus dipelajari ya teman-teman, kita komunikasikan value-value yang kita punya, tunjukkan bahwa kita adalah kandidat yang tepat untuk posisi tersebut, gitu. Boleh next, Kak. Nah, ini dia beberapa teknik komunikasi dan bahasa tubuh ya yang, bisa kita jadikan acuan ketika kita mau menghadapi interview. Jadi ada 2 komunikasi, kan melalui verbal, cara kita bicara, dan juga bahasa tubuh kita selama interview. Nah, untuk komunikasi verbal, pertama intonasi suara.
Gunakan intonasi yang jelas dan bervariasi, jadi sesuai dengan obrolannya ya, ada naik turunnya gitu, kayak kita ngobrol biasa aja. Nah, kemudian hindari nada datar atau terlalu cepat. Nah, kalau nada kita datar, maka kesannya kita tidak tertarik atau kita bosan dengan interview tersebut. Nah, sehingga kita harus menggunakan, intonasi kita ya, naik turunnya nada bicara. Nah, tekankan kata kunci yang penting. Eee, jadi ketika kita misalkan kita ditanya kelebihan kita apa, "Oh saya orang yang bertanggung jawab Pak." Nah itu katakan dengan yakin ya, supaya meyakinkan juga si interviewer-nya bahwa kita benar-benar orang yang bertanggung jawab. Kemudian volume suara, pastikan suara kita cukup jelas dan dapat didengar. Misalkan interviewnya online, kita harus komunikasikan dulu, maksudnya kita konfirmasi ya, "Apakah suara saya terdengar jelas Pak?" Gitu. Seperti tadi di awal ya, kita tanya dulu, "Suara saya kedengeran nggak ya?" Gitu. Karena kadang kala ada gangguan teknis yang membuat entah kenapa suara kita kurang terdengar di pihak sana, ketika itu online. Atau ketika kita offline juga, kita pastikan suara kita cukup ya, cukup terdengar dengan jelas, tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu kencang, sehingga tidak mengganggu interviewer. Nah, kemudian pilihan kata yang dari tadi sudah disinggung juga, bahwa bahasa yang kita gunakan haruslah sopan, profesional, dan juga mudah dipahami. Tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang ruwet dan sulit, cukup gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jawab secara terstruktur, singkat, dan to the point. Jadi, kadangkala dalam sehari kan interviewer itu sudah menginterview berbagai karyawan ya, udah banyak karyawan yang diinterview, biasanya mereka juga sudah bosan. Jadi, sebisa mungkin kita jawab dengan to the point. Strateginya biasanya yang saya pakai adalah pertama, kita sampaikan dulu inti jawabannya kita, baru kita jelaskan. Sehingga kalaupun kita di-cut sama interviewer-nya, ada potensi ya ketika kita menjelaskan terlalu panjang atau terlalu lama, nanti interviewer tuh bisa aja nge-cut kita di tengah jalan. Nah, ketika hal itu terjadi, kalau di awal kita sudah sampaikan poinnya, maka kita sudah menjawab pertanyaan itu. Jadi intinya poinnya dulu disampaikan, baru kita jelaskan, gitu. Supaya, jangan sampai kita ngejelasinnya muter-muter ya, dari mana dulu, terus terakhir kita intinya. Nah, itu kalau kita di-cut di tengah jalan, bisa-bisa akhirnya yang ditangkap oleh interviewer adalah kita nggak menjawab pertanyaan yang diajukan. Karena kita saking muter-muternya itu ya, dan interviewer-nya nggak sabar nunggunya, nggak sabar dengerinnya. Akhirnya kita di-cut di tengah jalan dan belum sempat menyampaikan inti jawabannya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa tubuh atau body language. Kita harus jaga kontak mata, 60-70% kita tatap mata lawan bicara kita. Jangan terlalu intens ya, terus-menerus menatap dengan tajam, itu juga akan membuat interviewer-nya kurang nyaman. Jadi sekitar 60-70% aja yang, kita menatap lawan bicara, gitu. Agak challenging kalau interviewnya adalah online ya, karena ketika kita bicara kan kita pasti lebih enak untuk, menatap ekspresi lawan bicara kita ya. Tapi ketika interview, kita interview online maksudnya kita harus menatap ke kamera laptop atau kamera handphone kita gitu, supaya, yang dilihat oleh interviewer juga kita itu menatap ke mata mereka, seperti itu. Kemudian postur tubuh, duduk dengan tegak ya, bahunya rileks, jangan terlalu tegang. Kemudian usahakan jangan bersandar. Santai atau membungkuk. Jadi jangan misalkan kita interview kayak gini nih, kayak gini, aduh kan nggak enak banget ya, emang kita ngobrol sama teman gitu. Jadi jangan sampai kayak gini atau jangan sampai kita bersandar terlalu santai ke belakang kayak gini. Kita duduk dengan tegak aja, gitu ya. Usahakan kita punya postur yang baik supaya dilihat oleh interviewer juga enak. Nah, kemudian ekspresi wajah. Kita tersenyum natural, tidak perlu berlebihan, dan tunjukkan ekspresi yang sesuai dengan pembicaraan. Yang terakhir terkait gesture, gunakan gerakan tangan secukupnya. Hindari gerakan berlebihan, misalnya mengetuk meja, bermain pulpen, dan menyilangkan tangan. Jadi jangan sampai kita menimbulkan suara yang nggak perlu ya, seperti mengetuk meja atau mainin pulpen, cetek-cetek. Nah itu harus dihindari. Terkait gerakan tangan, memang ada beberapa orang yang kalau ngomong itu tangannya bergerak ya. Kayak saya juga kalau ngomong tuh tangannya suka tanpa sadar gerak. Nah, itu ketika interview, kita usahakan tangan kita jangan banyak bergerak. Kita taruh aja tangan kita di meja, tumpuk tangannya, mengunci gini ya,
kelihatan nggak ya? Nah, kayak gini mengunci di atas meja gini. Nah, itu biasanya membantu untuk mengurangi gerakan tangan yang tidak perlu. Jadi tangannya anteng aja di atas meja atau di atas pangkuan kita, sehingga postur kita juga terlihat lebih baik gitu. Gitu teman-teman untuk, teknik komunikasi dan bahasa tubuh. Kemudian next. Nah, ini pola menjawab dengan STAR. Jadi kan tadi ya teman-teman kita akan banyak dapat pertanyaan dari interviewer, baik itu mengenai pengalaman organisasi, konflik yang pernah kita hadapi, pengalaman membanggakan. Nah, itu ada baiknya kita menjawab dengan pola STAR. STAR itu adalah akronim, S-nya situation atau situasi, konteksnya apa, konteks kejadian yang mau kita ceritakan. Kemudian T adalah task atau tugas. Jadi apa sih peran atau tanggung jawab kita dalam konteks tersebut? Kemudian A-nya adalah action atau aksi. Jelaskan tindakan konkret yang kita lakukan pada saat itu. Kemudian R-nya adalah result atau hasil. Jelaskan hasil dari tindakan yang kita lakukan beserta dengan dampaknya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Untuk situation contohnya, saat saya bekerja sebagai QA officer, saya menghadapi masalah keterlambatan review dokumen batch release. Itu situasinya, memberikan konteks. Kita itu siapa, peran kita di situ apa, dan masalah yang dihadapi apa ya. Jadi memberikan konteks. Kemudian kita kasih tahu juga tugas kita. Tugas saya di situ adalah memastikan dokumen direview tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Nah, jadi kan di sini kelihatan konfliknya, bahwa kita perannya sebagai QA officer punya tugas untuk memastikan dokumennya direview dengan baik, namun kita mengalami masalah, yaitu keterlambatan review dokumen sebelum batch-nya dirilis. Nah, kemudian aksi yang kita lakukan apa sih untuk mengatasi situasi tersebut? Contoh, saya membuat checklist review, mengatur prioritas berdasarkan risk, dan berkoordinasi rutin dengan tim terkait. Ini untuk mencegah terlambatnya review dokumen tadi. Jadi, kita bikin checklist review, kita sampaikan apa sih yang kita lakukan. Oh, saya bikin checklist review, kemudian saya mengatur prioritas juga berdasarkan resiko atau misalkan berdasarkan jadwal rilis dari produk. Kemudian saya lakukan juga koordinasi rutin dengan tim terkait. Contohnya kita koordinasi dengan tim produksi, kapan nih mereka harus submit ke kita batch record-nya dan lain sebagainya. Kita utarakan apa yang menjadi aksi kita yang kita lakukan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir adalah result atau hasil. Ini kita contohnya sampaikan, waktu review berkurang 30%, tidak ada keterlambatan batch release, dan hasil audit menunjukkan peningkatan kepatuhan. Jadi hasil ini menunjukkan setelah kita melakukan aksi, hasil apa sih yang kita capai dari situ, gitu. Jadi ini adalah contoh pola yang bisa kita semua gunakan ketika kita ditanya mengenai suatu hal. Tidak hanya dalam konteks interview, dalam hal pekerjaan ketika kita harus reporting ke atasan kita, terkait pekerjaan yang kita lakukan pun kita bisa pakai pola STAR ini. Jadi tipsnya adalah kita harus jawab sesuai dengan pengalaman nyata kita ya, jangan dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat nanti kita akan pusing sendiri merangkai ceritanya, kemudian pasti akan ketahuan lah kalau kita bohong. Jadi sesuaikan saja dengan pengalaman nyata kita, fokus pada peran dan kontribusi yang kita berikan, serta kita jaga jawaban tetap ringkas, jelas, dan relevan. Teman-teman semua perlu ingat bahwa rekruter ini ingin melihat cara kita berpikir, bertindak, dan memberikan hasil. Sehingga rekruter bisa menilai kompetensi kita, kemampuan kita untuk bekerja di posisi yang kita lamar. Nah, si pola STAR ini membantu kita untuk menceritakan apa yang dicari oleh rekruter dengan kuat gitu. Menunjukkan apa sih yang mau kita sampaikan ini dengan komprehensif. Itu bisa kita pakai metode STAR. Nah, sudah teman-teman itu materi yang bisa saya bagikan terkait dengan interview kerja. Nah, mungkin selanjutnya bisa saya kembalikan ke tim YKK. Oke, baik, terima kasih Kak Intan atas insight barunya. Tadi kita belajar banyak banget, mulai dari persiapan kehadiran, konfirmasi kehadiran, kemudian persiapan mental, lalu sampai bagaimana kita dapat
menjawab pertanyaan dengan metode STAR. Oke, sahabat kakak, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, sahabat kakak yang ingin bertanya, boleh banget mengacungkan menggunakan fitur raise hand. Kalau nggak, kalau malu nih, bisa langsung di-type di kolom komen aja dan aku bakal bantu buat bacain. Nah, buat sahabat kakak, sebelum bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal serta menyampaikan pertanyaannya. Oke, sudah ada Kak Putri. Silakan Kak Putri. Mohon maaf Kak, silakan Kak Niputu Wulandari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niputulan dari Kalimantan Tengah. Jadi untuk pertanyaannya saya izin bertanya di pengalaman Kak Intan sendiri kan pada saat berkuliah Kakak sambil kerja sebagai tutor. Yang tentunya itu juga cukup berbeda dengan background Kakak sebagai mahasiswa farmasi ya. Jadi, kira-kira apa yang mendasari kakak mau kerja sambil kuliah dan juga memilih pengalaman pertamanya bekerja sebagai tutor? Terima kasih. Baik Kak Intan, apakah mau dijawab sekarang atau ditampung terlebih dahulu? Boleh deh kita jawab sekarang ya, Silakan Kak satu-satu. Intan. Iya, jadi pada saat itu mm, posisinya adalah saya masih D3 Farmasi ya di semester 3 dan ingin mulai untuk kerja. Kalau boleh jujur sih sebetulnya pada saat itu lebih ke memenuhi kebutuhan ya, karena memang ada kebutuhan untuk biaya hidup dan lain sebagainya. Jadi kayak emang harus kerja dan pada saat itu di dekat kampus saya ada Kumon. Ada Kumon dan saya lihat, oh, karena saya suka matematika, jadi kayaknya bisa nih saya coba deh lamar ke Kumon. Itu sih sebetulnya ceritanya. Dan pada saat itu juga yang saya tunjukkan ke mereka adalah rapot-rapot ketika SMA yang kebetulan nilai matematikanya baik dan mungkin itu juga menjadi pertimbangan mereka ya ketika menerima itu. Oke, Itu Bu Kak, terima kasih ya. Putri ya tadi. Oh, namanya siapa tadi? Putri ya? Putu. Oh, Putu, maaf. Baik, untuk sahabat kakak yang lainnya, apakah masih memiliki pertanyaan? Silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau silakan mengetik pertanyaan di kolom komentar. Kolom chat, maaf. Di sini sudah ada baru lagi Kak dari Hendra Sumut, Medan. Selamat malam Kak, saya Hendra, daerah Sumatera Utara, Kota Medan. Jadi pertanyaan saya itu, metode STAR kan sangat bergantung pada pengalaman yang nyata. Bagaimana jika recruiter tersebut menanyakan suatu kasus perilaku yang benar-benar belum pernah saya alami selama kuliah atau organisasi? Apakah kita boleh mulai berandai-andai yaitu menggunakan metode STAR yang hipotesis atau gimana ya Kak? Terima kasih. Sebaiknya jangan berandai-andai ya, kita harus jawab sesuai dengan pengalaman kita. Misalkan nih, ditanya, eee, "Ada nggak pengalaman konflik yang kamu alami selama berorganisasi?" Contohnya. Nah, kebetulan misalkan kayak saya nih, saya, kurang aktif ya berorganisasi karena ketika waktu kuliah, saya nyambi kerja. Jadi pagi sampai sore kuliah, sore sampai malam kerja. Jadi saya tidak aktif di organisasi. Nah, itu kita bisa bilang aja bahwa, "Oh, mohon maaf Pak, ketika saya kuliah memang saya kurang aktif berorganisasi sehingga sepertinya, belum ada sih konflik ketika berorganisasi, karena pada saat kuliah itu saya nyambi kerja. Jadi sebagian besar waktu saya habiskan dengan kuliah dan sambil kerja." Nah, terkait konflik, kalau yang pernah saya alami di tempat kerja, seperti ini, nah itu mulai menggunakan STAR-nya, gitu. Jadi kita sesuaikan lagi dengan kondisi kita. Apakah cukup Baik, menjawab, Kak Hendra? terima kasih Kak Intan. Baik dari Kak Hendra sendiri, apakah sudah cukup menjawab? Oke, baik bagi sahabat kakak yang masih ingin bertanya, boleh banget untuk menggunakan fitur raise hand ya, atau bisa banget buat mengechat di Zoom ini. Oke, Kak Intan, sambil kita menunggu, aku juga punya satu pertanyaan nih. Nah, berdasarkan pengalaman Kak Intan, saat interview kan kita seringkali menceritakan banyak hal tentang pencapaian kita, sampai akhirnya jawaban kita tuh jadi berbelit-belit. Nah, gimana sih caranya biar fresh graduate
atau mahasiswa seperti kita bisa tetap menyampaikan banyak poin penting, tapi ringkas, terstruktur, dan langsung tepat sasaran gitu. Soalnya biasanya kalau pakai metode STAR kita harus sampai di uh, bagian nyeritain situasinya. Wah, itu bakal muter-muter tuh, Kak. Nah, apakah ada solusinya? Terima kasih. Oke, ya. Jadi teman-teman, sebetulnya interviewer itu, bukan ingin mendengar semua pengalaman kita, tapi dia tuh ingin tahu apakah kita bisa menjawab pertanyaan dengan sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, gitu. Jadi biasanya sih sebelum, aku menjawab, biasanya aku berhenti dulu 2 sampai 3 detik untuk memahami apa yang ditanyakan. Nah, kemudian, baru aku jawab. Jadi misalkan kayak tadi ya, ditanyakan prestasi apa sih yang pernah kamu capai. Nah, sebetulnya kita cukup menyampaikan 2 sampai 3 prestasi yang menurut kita paling membanggakan dan mungkin sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar. Contoh misalkan ketika saya ngelamar di Kumon, kemudian Kumon kan matematika, kemudian ditanya pengalaman apa yang membanggakan, ambillah pengalaman yang berkaitan dengan matematika itu. Misalkan, "Oh, saya pernah menang lomba matematika, oh, saya dapat nilai bagus ketika ujian," dan lain sebagainya. Jadi, kita pilih prestasi kita yang memang sesuai dengan posisi yang kita lamar. Sebaiknya seperti itu dan nggak perlu banyak-banyak, 2 sampai 3 pengalaman cukup. Itulah pentingnya tadi, seperti yang sudah Kakak sampaikan juga, kita harus menyiapkan sebelum interview itu kira-kira apa yang mau kita sampaikan, mulai dari kelebihan, kekurangan, pengalaman, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk di-align-kan, disejalankan dengan posisi yang kita lamar, gitu. Baik, terima kasih sekali, Kak Intan. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Dila. Silakan, Kak Dila. Oke, terima kasih banyak Kak Medi dan juga Kak Intan. Jadi aku mau nanya nih Kak, aku pernah dapat pengalaman juga interview untuk internnya di BI. Nah, sistem interviewnya itu dia eh, lewat online tapi langsung kayak panel gitu Kak. Ada beberapa orang dari Kak Intan pernah nggak ikut interview yang kayak gitu. Nah, dari POV Kak Intan itu ada bedanya kah kalau kita interview sistemnya panel kayak gitu dengan yang satu persatu? Soalnya waktu itu aku udah yakin banget nih sama pengalamanku, udah coba juga riset, bahkan belajar juga terkait persiapan untuk interviewnya. Tapi ternyata emang belum rezeki juga buat lolos saat interview intern waktu itu. Dan em, setelah aku sampai sekarang jujur aku masih belum tahu kayak ini yang mana ya salahnya. Soalnya sebelumnya aku udah pernah juga coba interview di beberapa tempat, aku pakai sistem yang sama, tapi ternyata di sistem panel ini nggak works buat eh, interview kayak gitu. Gimana, Kak? Sebetulnya teman-teman, kalau berdasarkan yang pernah aku alami, ketika aku masuk Kalbio, yang perusahaan sekarang aku kerja juga interviewnya panel. Jadi pada saat itu ada 2 orang, ketika interview user itu ada 2 orang, jadi yang posisi manajer dan yang posisi supervisor. Biasanya sih konteksnya seperti itu ya teman-teman, ada beberapa jenjang posisi yang menginterview kita secara bersamaan. Tujuannya supaya mereka juga bisa mendapatkan, berbagai macam point of view ya dari interviewer-nya. Dan kalau menurut aku sih berhasil atau tidaknya sebuah interview itu nggak tergantung dari interviewer-nya satu atau panel sih. Sekalipun, apa ya, maksudnya tidak ada strategi khusus sih harusnya ketika kita menghadapi interviewer yang model panel ya, karena toh mereka akan menanyakan ke kita satu persatu, gitu. Bedanya ya kita dinilai secara sekaligus aja oleh beberapa orang. Nah, yang mau aku ingetin nih ke teman-teman semua, kita gagal interview bukan berarti ada yang salah kok sama kita. Bisa jadi memang kita punya background pendidikan yang bagus, pengalaman yang sejalan dengan posisi yang kita lamar. Kita interview pun udah bagus, menjawab dengan baik, kemudian semua bisa kita jawab, interview berjalan dengan lancar, bisa aja kita nggak keterima. Karena banyak hal yang dipertimbangkan oleh rekruter ketika mencari kerja. Contoh pengalaman nyata ya, pernah suatu ketika, di tempat kami, sedang merekrut karyawan, kami punya 2 kandidat. Sudah setelah melewati proses yang panjang, pada akhirnya kami punya 2 kandidat. Keduanya ini sama-sama kuat background-nya,
sama-sama skillnya juga kita lihat bagus. Tapi hanya satu yang kita pilih tetap kan, karena posisinya hanya satu. Nah, kadang yang dinilai adalah personality. Dan nggak ada yang salah juga ya dengan semua personality. Biasanya itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan internal. Sebagai contoh, di internal kami pada saat itu, semua orangnya introvert. Semua nggak ada yang mau ikut aktif di kegiatan perusahaan. Karena perusahaan kan selain pekerjaan juga ada kegiatan sosialnya ya, 17 Agustus lah dan lain sebagainya. Sama sekali nggak ada yang mau berpartisipasi. Mereka introvert, malu dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba ketika merekrut orang pun itu menjadi pertimbangan kita. Kita cari yang lebih ekstrovert, lebih ceria, sehingga membawa warna baru, memberikan keseimbangan di tim. Sehingga sebetulnya nggak ada yang salah dengan kita ya. Jadi gagal interview tuh bukan berarti kita kurang, kita tidak kompeten. Simply kita belum jodoh aja dengan instansi yang kita tuju. Jangan merasa rendah diri atau merasa ada yang salah dengan diri kita. Tuh. Semua personality baik, semua ini pengalaman baik kok. Gitu Kak Fadila, apakah cukup menjawab Kak? Menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Thank you Kak. Baik, terima kasih juga buat Kak Dila dan sudah bertanya dan juga Kak Intan yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya nih Kak, ada satu games namanya mitos fakta nih. Nanti di sini uh, bakal ada satu pernyataan berkaitan dengan topik kita hari ini. Nanti saya akan tanyakan kepada sahabat Kakak dulu, menurut sahabat Kakak ini mitos atau fakta nih. Nanti setelah dijawab oleh rekan-rekan sahabat Kakak, baru kita menanyakan langsung kepada Kak Intan dari pendapatnya Kak Intan. Oke, ini nih pertanyaan dari mitos fakta ada yang pertama. IPK cum laude adalah jaminan pasti akan lebih mudah keterima kerja dibandingkan yang IPK-nya pas-pasan. Kalau dari sahabat kakak setuju nggak sama pernyataan ini? Kalau dari aku sih, em, aku belum tahu ya, karena aku belum pernah ngelamar kerja nih. Kalau dari sahabat kakak gimana? Oh, mitos, mitos, oke. Penasaran apakah ada yang mengatakan fakta? Ini udah ada 3 orang, empat, oh 5 orang yang udah bilang mitos nih kak. Oke, semuanya tim mitos. Nah, kalau dari Kak Intan sendiri gimana nih Kak mengenai pernyataan ini? Nah, saya setuju sama teman-teman semua. Ini mitos ya teman-teman. Bahwa si IPK ini memang betul dia bisa menjadi nilai tambah, terutama untuk fresh graduate, karena kan belum ada pengalaman kerja nyatanya ya. Namun IPK tinggi itu juga bukan jaminan bisa diterima kerja. Karena pada saat proses seleksi, rekruter biasanya melihat beberapa aspek sekaligus. Misalnya nih, apakah kandidatnya mampu berkomunikasi dengan baik? Atau kandidatnya punya nggak ya pengalaman organisasi atau magang yang memang relevan? Nah, kemudian cara kita berpikir saat menjawab studi kasus atau pertanyaan pertanyaan situasional seperti tadi itu juga menjadi pertimbangan bagi rekruter. Nah, jadi intinya IPK memang bisa membuka pintu untuk interview, tetapi performa saat interview seringkali lebih menentukan apakah pintu itu akan terbuka lebih jauh atau tidak. Jadi mitos ya teman-teman. Baik, terima kasih Kak Intan buat jawabannya malam ini. Wah, sahabat kakak, ternyata kita udah denger banyak banget insight baru dan juga ilmu baru dari Kak Intan. Tentunya setelah acara ini, aku harap apa yang di-share Kak Intan tuh nggak berlalu begitu saja, tetapi dapat memberikan uh, pengingat yang baik bagi kita semua, persiapan yang baik bagi kita semua ketika ingin menghadapi interview ini. Nah, sahabat kakak, selanjutnya ternyata kita udah nyampe di ujung acara kita nih. Tetapi sebelum kita berpisah dengan Kak Intan, aku dan sahabat kakak semua, mari kita abadikan momen bersama untuk kenang-kenangan di Alumni Talks episode 11 pada malam hari ini. Nah, buat sahabat kakak, silakan ayo di on cam dulu, kemudian disiapkan gaya terbaiknya, senyum terbaiknya nih. Ayo, monggo di on cam dulu, sahabat kakak. Oke, sahabat kakak, nanti aku kalau hitung 1 sampai 3, sahabat kakak boleh menyiapkan gaya terbaik ya. Oke, aku pandu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sahabat kakak. Kita udah ambil kenang-kenangan bareng Kak Intan ya untuk hari ini. Nah, selanjutnya
Silahkan sahabat kakak untuk bisa mengisi link evaluasi sebagai bukti kehadiran dalam acara Alumni Talks episode 11 pada malam hari ini. Nah, pengisian form ini akan menjadi syarat kepada sahabat kakak untuk sahabat kakak agar bisa menerima e-certificate nih. Jadi pastikan sahabat kakak mengisi form ini sebelum deadline pada malam ini. Oke sahabat kakak, dan selanjutnya aku kembali mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Intan dan seluruh sahabat kakak semua yang udah setia ikutin episode Alumni Talk Season 2 episode 11 hari ini. Yang semoga acara kita hari ini memberikan banyak hal baik untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya ya Kak, sahabat kakak. Kalau sahabat kakak kangen dan pengen lihat ada ilmu menarik apa saja di alumni talk sebelumnya, boleh banget nih buat ngecek YouTube Kaukalbe Foundation. Dijamin sahabat kakak dapat ilmu seru dan bermanfaat dari alumni keren ya kakak. Dan informasi terakhir, sahabat kakak juga bisa follow media sosial ya kakak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rangkaian Alumni Talks di tahun depan atau kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Dan terakhir, terima kasih banyak semuanya atas kehadiran dan kegembiraannya dalam Alumni Talks kita kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Intan yang telah membersamai kita hingga akhir acara. Nah, sebelum menutup acara kita hari ini, aku punya pantun nih. Menenun kain dengan benang lilin. Lupa dicakap ulang-ulang-ulang. Menenun kain dengan benang lilin. Kain selesai, siap dipasarkan. Terima kasih sahabat kakak yang sudah join. Sampai jumpa di Alumni Talks pekan depan. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks berikutnya. Bye-bye.